Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatimah Lina Kusumarahayu dengan NIM 1950 80 100 111 02 dari kelas M04 mata kuliah pengkajian stok. Pada materi hubungan panjang dan berat akan membahas mengenai tugas 3. Nah, di sini untuk tugasnya sudah terdapat 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai model hubungan panjang dan berat. Untuk pertanyaan kedua yaitu kesimpulan dari hasil tersebut dan dibandingkan dengan jurnal atau penelitian yang lain. Nah, di sini kita sudah mengetahui mengenai panjang dan berat. Nah, di sini terdapat 30 data. Nah, karena panjang dan berat memiliki satuan yang berbeda, maka kita akan menyamakan dengan melenkan dari kedua data tersebut dengan formula sama dengan len dari data tersebut. Lalu kita tutup kurung. Nah, data ini dapat kita tarik untuk data-data selanjutnya ke bawah. Nah, lalu untuk yang beratnya pun sama, yaitu sama dengan len dari data yang akan dilenkan. Nah, kita tarik garis ke bawah. Nah, lalu karena angka di belakang komanya cukup banyak, maka kita dapat mengurangi menjadi 2 angka di koma seperti ini. Nah, di sini untuk panjang di sini akan dibuat berupa variabel x dan berat berupa y. Nah, di sini kita akan membuat model hubungan panjang dan berat ini dengan 2 cara. Yang pertama kita menggunakan cara yaitu dari hasil data analisis regresi pada menu option data. Di sini pada bagian data analisis. Nah, di sini analisis toolnya kita pilih yang regression, lalu klik OK. Nah, di sini untuk input y range ini kita masukkan saja data y keseluruhan dari data pertama hingga 30. Kalau untuk input x range pun sama, yaitu data dari data x ini dari pertama hingga yang terakhir. Seperti ini. Nah, lalu untuk output range ini merupakan lokasi yang akan kita gunakan hasil data regresi tersebut. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil data regresi, yaitu pertama multiple R square. Nah, di sini keduanya ini merupakan untuk multiple R itu merupakan R dan R square ini berupa R kuadrat. Lalu di sini kita juga mendapatkan intercept dan juga variabel, di mana intercept ini merupakan nilai A aksen dan juga X variabel ini merupakan nilai B. Nah, kita dapat menulisnya di sini A aksen yaitu nilai ini, untuk B yaitu nilai ini X variabel. Nah, lalu kita dapat mencari nilai A yaitu dengan mengeksponensialkan dari nilai A aksen ini, yaitu dengan formula sama dengan EXP dalam kurung data yang akan kita eksponensialkan. Nah, lalu dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini kita dapat mengurangi komanya, belakang koma seperti ini. Nah, maka dari ini kita dapat mencari model hubungan panjang dan berat, yaitu di sini dapat rumus yaitu W sama dengan A kali L pangkat B, di mana W sama dengan A diketahui yaitu 5,5634 L kali pangkat B. Pangkat B ini 1,0332. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita dapat mencari model hubungan ini dengan cara yang kedua, yaitu melalui tabel scatter. Nah, untuk tabel scatter ini kita menggunakan data yang asli, yaitu data dengan panjang dan berat dengan satuan masing-masing, yaitu untuk panjang cm dan berat yaitu dengan gram. Nah, di sini kita blok dulu datanya. Lalu kita pilih option pada insert. Di sini pilih scatter. Nah, untuk data scatter ini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita ke option trend line. Nah, pada layout nah di sini kita pilih trend line, more trend line option. Nah, di sini kita tipenya pilih yang power.
Lalu pada display equation on card sama display R squared value on card, ini kita centang semua. Nah, lalu dapatkan hasil seperti ini. Nah, sebenarnya nilai Y sama dengan 5, ini 5, dan seterusnya ini merupakan formula yang sama dengan formula dari model hubungan panjang dan berat, sehingga kita dapat mengganti Y menjadi W. Lalu X-nya ini kita ganti dengan L besar. Nah, untuk R kuadratnya kita dapat mengetahui yaitu 0,6756 ini sama dengan hasil yang kita dapatkan dari data analisis regresi, yaitu 0,6756. Nah, untuk nilai R kecil sini yaitu sebesar 0,82197. Di sini terdapat N atau total observasi yaitu 30. Nah, pada data analisis regresi sudah diketahui juga yang di sini yaitu observation sebanyak 30. Nah, lalu kita akan menambahkan judul di sini axis title untuk yang horizontal. Nah, yang di bawah ini merupakan berat dengan satuan gram, dan untuk yang vertikal itu merupakan panjang dengan satuan sentimeter. Nah, untuk pertanyaan pertama maka dapat dijawab melalui dua cara ini, yaitu yang pertama melalui data analisis regresi dan juga melalui tabel scatter ini. Nah, di sini dapatkan hasil yang sama, yaitu model hubungan panjang dan berat, yaitu 5,5634 L pangkat 1,0332. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu kesimpulan dari hasil tersebut dan dibandingkan dengan jurnal atau penelitian yang lain. Nah, di sini untuk kesimpulannya, karena tadi sudah didapatkan mengenai model yaitu sebesar 5,5634 L pangkat 1,0332. Nah, berdasarkan juga pada gambar pada tabel scatter ini, di sini dapat kita jelaskan bahwa jumlah ikan yang diamati ini sebanyak 30 ekor, yaitu nilai N 30, yang memiliki hubungan panjang dan berat, yaitu dengan nilai W sama dengan 5,5634 L pangkat 1,0332 dengan nilai R kuadrat yaitu sebesar 0,6756 dan nilai R sebesar 0,82. Ini bisa dibulatkan ya. Nah, jadi persamaan hubungan panjang dan berat ini didapat nilai A sebesar nilai A yaitu ini 5,5634 dengan koefisien pertumbuhan B sebesar 1,0332. Nah, nilai B ini menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana pertumbuhan berat ini lebih lambat dibandingkan dengan panjang ikan. Nah, koefisien determinasi ini diperoleh nilai 0,82 atau nilai R kecil. Nah, di mana variabel panjang memiliki pengaruh sebesar 82% terhadap variabel berat dengan nilai keeratan sebesar 0,6756. Nah, di sini untuk pernyataan sebelumnya di mana nilai B menunjukkan pola alometrik negatif ini didukung dengan pernyataan Masyahoro tahun 2011 di mana nilai koefisien arah regresi hubungan panjang cagak atau disingkat dengan FL dengan bobot badan ikan atau W, nah ini lebih kecil dari 3,0 atau dia nilai B-nya lebih kurang dari 3, yaitu sebesar kita mendapatkan 1,0332. Nah, di mana nilai tersebut merupakan nilai yang kurang dari 3. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa model pertumbuhan ini bersifat alometrik negatif seperti pernyataan sebelumnya, yaitu di mana pertumbuhan panjang cagak ikan ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobot badan. Nah, jadi ini merupakan kesimpulan dan juga hasil dari
data yang kita dapatkan dari tabel scatter ini dan juga didukung dengan literatur yang sudah saya dapatkan. Sekian pembahasan untuk tugas 3 kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.